Hai semuanya, minggu ini ya, jujur aja update-nya nggak begitu spesial. Kenapa? Karena kita kayak ditahan-tahan ya sama Konami. Event Epic atau Showtime yang hype banget itu nggak ada ya. Yang muncul malah Showtime Brazilian League sama Showtime J-League. Kayaknya memang dari update hari Kamis kemarin, itu tujuannya cuma satu, supaya kita nggak ngabisin koin, karena mereka mau kita nungguin Epic besar di tanggal 3 November nanti, hari Senin. By the way, buat gambaran cepat ya, ini adalah rekomendasi gacha dari update yang kemarin. Ada POTW biasa warna hijau, POTW Champions League warna biru, dan 2 Showtime tadi ya, Showtime J-League dan Showtime Brazil. Yang Showtime Brazil dan Showtime J-League itu cuma bintang 1, jadi mungkin secara rekomendasi kita skip saja, nggak perlu kita bahas terlalu dalam, tapi nanti kita lihat ya gambaran pack-packnya sedikit. Yang paling direkomendasikan adalah justru POTW Champions League yang ratingnya 4. Nah, coba kita lihat pack POTW-nya ya, Showtime Brazil dan J-League. Ini kartunya cuma tier S saja, artinya memang tidak terlalu bagus. Tapi kalau kita bandingkan dengan POTW Liga yang hijau atau POTW Liga Champions ya, ternyata POTW hijau itu punya 6 pemain tier double S, sementara Liga Champions cuma punya 3. Secara pack sebetulnya POTW hijau lebih menarik. Anehnya kalau kita lihat voters memang 50-50 ya, tapi mereka lebih pengen POTW hijau. Padahal rekomendasi gachanya malah mengarah untuk POTW Liga Champions yang warna biru. Jadi ya begitulah dari voters dan website wikinya ya. Ini mungkin jadi referensi saja. Kita pindah ke event lain ya, ada goalkeeper gratis yang bisa kamu ambil pakai eFootball Point. Kalau kamu punya banyak poin ya dan masa berlakunya hampir habis, mending ambil aja. Yang butuh kiper ya, terutama ini lumayan. Terus ada juga info sinkronisasi akun eFootball kamu dengan eFootball Champions SWAT. Aku juga nggak tahu nih game apa ya. Intinya kamu susun squad, terus main otomatis. Kalau kamu sinkron, kamu akan dapat 3000 poin eFootball. Tapi ya balik lagi, poin ini nggak bisa dipakai untuk Epic atau Showtime per detik ini ya. Nggak tahu, mungkin masa depan akan bisa dipakai begitu. Saran aku kalau misalkan kamu tahu caranya, angkut aja. 3000 koin tuh lumayan loh. 3000 poin itu lumayan loh. Nah, yang paling seru, hari Senin, minggu depan. Yang pertama, tanggal 3 November ya, ada Club Selection Tottenham berisi kiper, center back, gelandang, dan penyerang. Tapi yang paling dinantikan adalah besok Senin, itu muncul pack Epic akhirnya. Kita dapat kiper yang kita tunggu-tunggu, Edwin van der Sar. Terus ada Gareth Bale versi anomali sebagai back sayap menyerang ya, dan Christian Panucci back sayap kanan yang baru muncul di eFootball besok. Dari sini kemungkinan besar Panucci bisa jadi bansos karena overall ratingnya, tapi kayaknya tidak mungkin juga karena ini pemain baru ya. Dan dia juga sudah punya double special skill, visionary pass dan long range tackle, tapi kok cuma 104 gitu, atau 105 aku nggak tahu. Dan dia back sayap menyerang. Kalau Gareth Bale ini menarik ya, karena dia anomali, dia jadi back sayap juga, punya edge crossing, punya acceleration burst, tapi bintangnya di sini adalah Edwin van der Sar. Kita analisa singkat ya. Edwin van der Sar sebagai kiper agresif, punya 2 aspek goalkeeping yang menyentuh 99, sisanya di atas 95. Cuma GK catchingnya yang cuma 93. Lompatannya 85 sudah oke, apalagi tingginya 197 ya. Overall ratingnya salah satu yang paling tinggi, yaitu 107. Ini sudah hampir sama kayak Casillas, tapi dari sisi aku pribadi, aku masih mengantisipasi beberapa kiper yang sudah jelas ya bahwa mereka itu jadi kiper OP tahun lalu, kayak Buffon, Schmeichel, itu masih kita tunggu, mereka masih belum keluar. Tapi Van der Sar untuk saat ini 107 itu menarik, terutama dia kiper agresif tinggi banget, bisa loncat. Kedua, Gareth Bale, back sayap menyerang. Kemampuannya signifikan di sisi kecepatan ya, kekuatan tendangan dan stamina. Sangat bagus untuk mobilitas menyerang, cuma kemampuan defendingnya yang sangat kurang. Dari sisi kekuatan tendangan itu sudah cukup ya untuk menggunakan edge crossing, jadi mungkin saja akan terpakai, cuma memang lengkungnya yang kurang. Dilihat dari sisi umpan lambung juga tidak begitu spesial. Menarik, mungkin saja karena masalah racikan di sini. Tapi aku masih mengantisipasi ya bahwa ada back sayap menyerang yang lain yang masih bisa jadi opsi pemain terbaik. Contoh, yang beberapa musim ini menjadi back sayap terbaik itu Roberto Carlos. Punya kekuatan tendangan, punya kecepatan, punya edge crossing, lengkungnya juga oke. Khawatir Gareth Bale ini lebih ke hype-nya aja. Terutama dia tipikal
Gareth Bale Tottenham ya, mungkin ini jadi pertimbangan juga kalau kamu tidak punya back sayap menyerang yang cukup OP untuk Liga Inggris, Gareth Bale bisa jadi solusinya. Christian Bonucci ya, back sayap menyerang, kecepatannya cukup oke, tapi akselerasinya nggak begitu spesial. Tapi dia bagus loh dari sisi defensif, tackling 91, dia punya visionary pass juga dan long range tackle. Bonucci ini lebih ke back sayap menyerang yang bisa bertahan, sedangkan Bale itu lebih ke back sayap menyerang yang ingin dan sangat ingin menyerang. Dari sisi aku, back sayap menyerang yang bisa bertahan ya, itu di musim lalu masih ada Zanetti. Dia adalah salah satu back sayap menyerang yang bisa bertahan, back sayap menyerang yang punya fortress, kemampuan defensifnya sangat baik. Kemudian masih ada nama-nama seperti Philip Lam, itu bisa jadi opsi pilihan untuk teman-teman yang mending untuk pilih yang terbaik. Tapi ini masih rumor ya, kita nggak bisa ngejudge mana yang paling baik sebelum benar-benar rilis hari Senin. Tapi ini bisa jadi gambaran buat kita mengantisipasi dan mengalokasikan koin-koin yang sudah kita punya. Dari sisi aku, Edwin van der Sar sama Gareth Bale itu menarik. Panucci itu nggak terlalu perlu, kalau misalkan nggak dapat skip aja. Dan ini sebagai trivia aja ya, aku hanya ingin mengonfirmasikan bahwa banyak ternyata di luar sana, terutama di media sosial, kalau ada konsep art seperti banner epic yang dibuat tim desain. Itu tidak resmi, secara kreativitas bagus, tapi ini sangat dianjurkan untuk di skip saja. Kenapa? Karena konsep art itu bahasa gampangnya distraksi, nggak ada gunanya buat gameplay. Cuma ngasih harapan-harapan, oh ini akan muncul, kalau misalkan ini muncul gambaran seperti ini, tidak ada gunanya. Jadi kalau ketemu seperti ini, skip aja. Tapi secara kreativitas bagus. Lanjut. Dan sekarang ya, kita masuk ke hasil POTW Liga Champions dan Worldwide 30 Oktober 2025. Tadi sudah kita bahas sedikit ya, tapi ini kita recall ya. Untuk tiernya, tier double S-nya lebih banyak di POTW hijau. Dan aku coba gacha, aku mendapatkan yang pertama Frank Zambo, yang kedua Felix Macha, atau kebalik aku nggak tahu ya videonya kayak gimana. Frank Zambo ini nampaknya familiar ya, seorang box to box dengan form standar tapi akurasi kaki lemahnya tinggi. Secara kemampuan dia condong ke fisiknya yang oke ya, kekuatan tendangan, kecepatan, kontak fisik dan staminanya bagus. Dia all around tapi tier bawah. Felix Meka, sekilas kayak Isak ya, tapi ternyata bukan. Usia 25 tahun, bisa jadi center midfielder dan DMF. Secara kemampuan dribble dan olah bolanya, umpan juga, itu bagus. Tapi penyelesaiannya kurang. Sama kayak Zambo ya, dia all around tapi bukan yang bagus banget. Sama-sama box to box juga. Langsung aku plottingkan ya. Sebelumnya aku punya center midfielder dan attacking midfielder. Sekarang karena aku mau langsung coba dua pemain box to box ini, aku geser attacking midfielder lama ke center midfielder untuk menambah posisinya si Zambo. Squad aku sekarang naik 100 poin menjadi 2674. Ekspektasiku center midfieldernya akan lebih hidup dan punya teknikal yang lebih oke dari yang sebelumnya. Pertandingan melawan Wolverhampton, aku langsung bertanding ya melawan Wolverhampton, menang 4-1. Statistik tembakan kita dan Wolf sama-sama 90% kena gawang ya, tapi umpan berhasilku itu sangat buruk ya. Aku mainnya kelabakan, nyasar 20 kali umpannya. Man of the match Felix Meka, ratingnya paling tinggi, sempat ngegolin juga. Semua pemain POTW ku perform, artinya secara permainan aku juga ketekan kebobolan 1 itu gara-gara kecerobohan ya. Klasemen dan tantangan ke depan. Dan secara klasemen atau tantangan ke depan ya, aku masih di posisi 1 dengan 33 gol dan kebobolan 8, selisih 5 poin dari Aston Villa, Manchester United, Tottenham dan Manchester City. Mereka mayoritas sudah pernah merasakan kekalahan, sedangkan aku belum, Seri pun juga belum. Tapi itu dibayar mahal ya dengan keluarnya Tapsoba, center backku, kena kartu merah ya. Jadi aku main dengan 3 back di menit-menit akhir, terlalu bersemangat begitu. Karena biasanya ya kalau misalkan lawan AI, di menit-menit awal tuh dia nggak punya game plan. Tiba-tiba di menit akhir kalau misalkan dia kebobolan ya, dia akan lebih menyerang, sedangkan back-back udah pada capek kan. Terus kalau misalkan dia udah bikin gol lebih unggul dari kita, dia akan full defense. Wah, itu luar biasa sih. Dan untuk match day ke-8 ya, berhadapan dengan Everton, kemudian langsung Liverpool di big match.
match day ke-9 dan Manchester City di match day ke-10. Luar biasa ya, bakal defensif habis ini nampaknya. Terutama saya tidak punya center back yang cukup. So, seperti itu ya teman-teman, gak terasa sudah sampai di match day ke-7. Hampir 2 bulan kita bikin series POTW ini. Squadku bentar lagi lengkap ya, tapi kebuang satu karena kartu merah. Terlalu agresif dia kawan-kawan. Ini masih bukan squad yang aku dambakan juga ya. Karena Martinelli di kanan itu bukan tempat terbaiknya, harusnya dia di kiri. Nggak bisa aku tambah add position juga karena POTW ya kartunya. Ini kalau kalian tahu ya, kayak Rodrigo taruh di kanan, nah gitu. Kayak Rashford taruh di kanan. Kayak Ronaldo taruh di kanan. Nah, rasanya begitu. Kayak bukan tempat terbaiknya begitu. Yang kedua, ada 2 box to boxku yang nggak bisa bermain secara bersamaan ya, karena aku butuh 1 orang yang jadi AMF. Kalau keduanya box to box, dua-duanya lari kemana-mana karena dia punya mobilitas yang luar biasa, cuma masalahnya nggak ada di tempat gitu. Sedangkan aku butuh pemain transisi untuk yang ngirim bola ke depan. DMF-nya juga orkestrator ya, bukan jangkar. Udah gelandangnya kemana-mana, pivotnya juga ikutan kemana-mana gitu. Jadi kedepannya aku akan mempertimbangkan si box to box, pakai satu saja, satunya tetap aku pakai AMF yang ratingnya 67 mungkin ya. Karena aku merasa pertandingan lawan Wolverhampton ini sangat buruk di bagian gelandang, gak ada transisi bola ke depan, jadi Bape gak tahu lupa ngegolin atau enggak. Secara statistik POTW hijau ini cukup menarik. Kali ini kembali lagi kita belum dapat pemain yang sangat oke, yang wah seperti Mbappe gitu ya. Tapi semoga aja di minggu depan kita bisa melengkapi squad yang lebih baik. Setidaknya ujung tombaknya sudah ada Mbappe, lumayan lah ya. Ini memberikan gambaran bahwa bermain dengan POTW itu bisa menyenangkan, apalagi kita dikasih waktu ya. Kita kasih waktu untuk rehat dan menambah squad secara gratis dari kartu gratisan. Dan seperti itu teman-teman, recap untuk Senin dan POTW. Terima kasih semuanya.